Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa dakhala, halaman berapa itu? 88. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajmatan, dan pernah masuk oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hutan belantara. Fajtana minha siwakaini, maka mengambil Nabi dari hutan belantara itu akan 2 batang siwak. Ahaduhuma mu'wajun, adapun salah satunya yaitu bengkok. Wal akharu mustaqimun, dan yang lainnya yaitu lempeng, lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan ada bersama Nabi oleh sebagian sahabatnya. Fa'antahul mustaqima, maka memberikan Nabi akan temannya akan siwak yang lempeng. Wa amsaka li nafsihil mu'waja, dan Nabi pegang untuk dirinya akan yang bengkok. Faqala ya Rasulullah, maka berkata sahabatnya itu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqimi, engkau itu lebih pantas ketimbang dari aku dengan yang lempeng. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Tidaklah seorang teman yang bergaul dengan temannya sekalipun satu waktu dari siang, melainkan akan ditanyai tentang persahabatannya, apakah ia menjalankan pada persahabatannya itu akan hak Allah, au adha'ahu, atau ia menyia-nyiakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbahuma ila Allah ta'ala illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bisahibi. Tidaklah berteman oleh 2 orang qattu sama sekali, melainkan ada yang paling dicintainya di mata Allah, yaitu yang paling sayangnya dari 2 orang, bisahibihi, kepada temannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, kata Imam Ghazali, kita diatur oleh Islam adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan oleh Islam, segrup WA gitu, segrup WA begitu diatur. Bila mana kita itu mengadakan perkumpulan, maka di sana ada kewajiban yang harus dijalanin oleh kita di dalam satu pertemanan, dan ini yang harus difahami oleh semua manusia, lebih-lebih seorang muslim. Kita diatur oleh agama adab-adab persahabatan. Baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran pertemanan itu kayak tangan kita dua nih. Kita punya tangan ada dua. Kalau gatel nggak pernah disuruh, lu garuk dong gitu. Pakai ngomong nggak? Enggak, tapi main garuk aja lempeng pada yang gatelnya. Begitu. Begitu juga di dalam pertemanan. Begitu. Jadi kalau berteman tuh enggak perlu pakai diminta. Namanya teman. Kudu ngerti aja. Lu kagak ngomong sih, begitu. Diomong juga kagak mau juga sebetulnya. Pakai ada aja alasannya. Nih ada berteman tuh begitu. Diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam hari ini kita akan mengkaji dua materi pokok tentang pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya di dalam adab persahabatan. Dan bukan sekedar Nabi nyuruh, akan tetapi Nabi praktekkan. Nabi contohin. Mana nih contohnya? Nah, malam hari ini kita mau ngaji contoh-contoh akhlak baik yang dicontohin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan persahabatan. Kata Imam Ghazali, wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajmatan. Jadi satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi jalan-jalan dengan sahabatnya, namanya Abdurrahman bin Auf. Makamnya di Yordan. Sahabatnya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang kaya raya. Kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi, apa ya, hokian orangnya, hokian. Jadi waktu hijrah ke Madinah nih, Abdurrahman bin Auf, Nabi, dia dipersaudarakan dengan sahabat pribumi Ansor dari Madinah. Dibilang kata sahabatnya ini, orang Madinah, Abdurrahman, lo mau milih mana? Saya punya tanah 2 hektar. Lo ambil sektar. Mau yang seberang Maritol apa seberang sononya? Terserah. Abdurrahman bin Auf, enggak, saya bukan ini. Saya punya bini. Ada yang cakep, ada yang kurang cakep. Kalau lo mau nanti gue ceraiin. Tuh, sahabat Madinah tuh sampai kayak begitu tuh. Ansor namanya. Jadi Abdurrahman, bukan itu. Ditawarin segala macam enggak. Yang ditanya waktu di Madinah itu, pasar di mana? Pasar. Yang ditanya pasar. Begitu. Kata sahabat ini, aduh, semua toko di pasar Madinah ini milik Yahudi. Saya nggak mau nanya, mau milik siapanya. Pasar di mana? Nah,
Mau apa? Saya mau dagang. Tolong pinjemin saya modal. Saya nggak minta, minjem. Maka Abdurrahman bin Auf dagang, mengikuti bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasar Madinah lebih dari 1000 kios, semuanya punya Yahudi. Orang Madinah nggak ada non Muslim gitu. Abdurrahman bin Auf ke pasar, mulailah bisnis kecil-kecilan dengan cara dagangnya Nabi. Cara memikat itu yang dipakai tuh oleh perusahaan retail tuh, Giant, murah setiap hari. Apaan? Ya apa aja, bukan satu barang doang. Hari ini jeruk, besok pisang, besok apa, pokoknya saban hari. Bener gak? Tuh begitu, pokoknya saban hari ada yang murah. Itu terbuka. Ini sistemnya Abdurrahman bin Auf dicontoh. Dan harganya terbuka, diskon. Beli 2 gratis 1. Kayak sikat gigi. Beli 2 gratis 1, 10.000. Sebetulnya 1 bijinya 3.300. Begitu. Ini namanya ilmu. Ilmu dagang. Dicontoh sama mereka-mereka pada tuh. Maka usahanya pada maju. Anda Indo April, ada sebelumnya juga Maret masih. Begitu. Macam-macam. Begitu. Ada Goib, ada Alpa, macam-macam. Pokoknya orang usaha ini macam-macam. Itu usaha-usaha itu pada maju-maju. Kenapa? Nyontoh bisnisnya Nabi Muhammad SAW. Singkatnya nih, saya mau dongengin Abdurrahman bin Auf. Itu toko yang banyak, nggak nyampe 2 tahun punya dia semuanya. Hebat nggak? Saking cerdasnya. Pokoknya sahabat yang kaya raya. Sampai ada satu cerita yang sayanya lupa ini cerita, tapi kasusnya saya dari awalnya saya nggak ingat. Tapi ceritanya begini nih, Abdurrahman bin Auf. Di Madinah itu kurma ngambrek. Banyak banget. Jadi orang pada dibuang-buangin saking banyak. Abdurrahman bin Auf nggak mau beli kurma busuk. Kurma busuk. Dibeli sama dia. Orang tanya, mau ngapain? Kurma busuk dibeli. Dia beli. Dia tentu harganya murah, orang busuk. Dibagi aja orang ogah, dia beli. Abdurrahman bin Auf. Kan upah mungutin, ngumpulin, gak dibeli. Udah punya dia nih. Ada penyakit di Madinah itu, unta. Pada banyak kayak macam sekarang kena antrak begitu, kena virus. Obatnya kudu diobati dengan kurma busuk. Jadi duit lagi. Saking cerdasnya. Itu Abdurrahman bin Auf. Hebat banget. Cerdas banget. Kaya raya. Udah kaya banget dah. Suka dihadorotin tuh oleh muslim-muslim yang pengen kaya. Suka dikirimin fatihah, emang ini mau kaya banget. Pokoknya orang yang dibuang jadi duit. Apa aja jadi duit. Jadi nggak ada ceritanya barang bekas. Semuanya diolah. Jadi punya ide kreatif. Itu Abdurrahman bin Auf. Sahabat kaya raya. Orang banyak tuh yang pengen kaya-kaya tuh ziarah ke Yordan, ke makamnya. Karena emang ini sahabat ini kaya banget. Apa aja kalau udah dipegang dia, laku aja. Jadi duit gitu bahasa kita. Jadi duit. Begitu jadi duit. Begitu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Maka kalau kita berbicara orang stres dalam kehidupan ini, itu orang yang stres itu bukan orang yang tidak atau kebanyakan rencana, bukan. Orang yang stres itu bukan orang yang banyak rencana, bukan.
Orang banyak rencana tuh nggak bikin stres. Tapi yang bikin stres bukan banyak rencana, tapi kurang dana. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Masuk akal? Oh iya masuk akal. Kata orang tadi itu. Tuh begitu tuh. Itu bikin stres. Begitu. Kayak begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang amat sangat luar biasa. Satu hari ikut baginda Nabi jalan-jalan di Madinah. Masuklah di kebonan begitu. Semak belukar. Bahasa kita orang hutan belantara di Madinah. Lalu kemudian dari hutan tuh Nabi ngambil kayu siwak. Siwak tuh. Kayu siwak. Nabi ngambil atu. Dipotong dua. Yang atu bengkok, yang atu lempeng. Intinya yang atu bagus, yang atu kurang bagus bentuknya. Lalu kemudian ama Nabi dikasih tuh Abdurrahman bin Auf yang lempeng, yang bagus buat dia. Adapun yang bengkok buat pribadi Nabi. Padahal Nabi yang ngambil tuh. Yang bagus buat temennya, yang buat Nabi yang bengkok. Lalu kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, dia bilang begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, wallahi anta ahaqqu minni bil mustaqim. Ya Rasulullah, kata Sidi Abdurrahman bin Auf, demi Allah, yang bagus ini buat engkau aja yang lempeng. Biarin gua mah yang bengkok. Kan yang ngambil engkau. Biarin yang bengkok buat gua aja. Yang bagus buat sampeyan ya Rasulullah. Kau lebih pantas dengan yang bagus. Lalu kata Nabi, enggak, saya yang bengkok saja. Jangan Nabi, enggak, saya yang bengkok. Kenapa Nabi pakai begitu? Kata Nabi begini, Abdurrahman, kata Nabi, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu. Kata Nabi, Abdurrahman begini, kalau kita berteman dengan orang kayak saya dengan sampean, biar kata jalan ini sehari doang nih kita, itu nanti di akhirat bakal dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana terkait pertemanan. Apakah orang itu menjalankan adab pertemanan atau tidak? Saya ngeri di akhirat, takut saya dihisab sama Allah karena saya kurang menjalankan adab pertemanan. Nabi kayak begitu. Jadi saudara ini suruh bagi pisang, ya kan? Ada dua.
yang satu bagus, yang satu rada busuk. Tuh, yang bagus buat temennya, yang busuk buat sendiri. Kalau yang busuk buat temennya, yang bagus buat kita, lama di akhiratnya. Bakal dihisab sama Allah. Dihisab. Begitu juga kita disuruh bagi besek. Ada dua. Yang satu ikan asin, yang satu ayam. Lalu kita bagi sama teman kita ikan asin. Yang ayam buat lama di akhiratnya ditanya-tanyanya sama Allah. Yang kayak begitu tuh. Jadi kalau ada besek, yang bagus-bagus kasih orang. Begitu juga disuruh bagi sembako. Maklumlah kita jadi RT gitu. Betul ya Allah. Siapa yang bilang betul tuh? Kayaknya saudaranya kayaknya tuh. Begitu. Jadi kita umpamanya jadi toko, disuruh bagi, yang satu sembakonya ada 5, yang satu ada 4, ada Indomie, ada sarden, ada kecap, ada ini, ada yang rada kurang. Tuh yang kurang buat kita, yang lengkap buat orang. Tuh itu aturan pertemanan. Begitu aturan. Adab tuh berteman tuh begitu. Yang bagus buat orang. Itu menjadi panitia ngumpetin dulu 20 bungkus. Habis itu ada orang minta habis. Padahal udah ngumpetin 20 bungkus. Ada nggak kayak gitu tuh? Yang mana orangnya nih? Ya, oh nggak ngaji. Ya aduh, kagak bener nih yang kayak begitu tuh. Di akhiratnya kata Nabi, orang berteman itu walaupun sehari sebentar bakal ditanya bagaimana dia menunaikan adab pertemanan. Makanya Nabi ketika menjelang wafat itu kan ada namanya Sayyidina Ukasah bin Mihsan. Ukasah. Kata Nabi, wahai para sahabatku, ada nggak yang merasa terzolimi sama saya dalam pergaulan ini? Ngacung. Begitu Nabi. Kagak ada yang ngacung. Ukasah ngacung. Ngacung dia. Karena engkau ngomong terus ya Rasulullah, saya bagaimana waktu mau perang itu engkau kan bawa cambuk. Cambuk itu kena badan saya. Saya sih nggak paham. Apakah waktu cambukmu itu kena badan saya itu sengaja? Apakah nggak sengaja? Saya nggak ngerti. Karena engkau nanya mulu, saya kena cambuk badanmu, saya kena cambukmu. Begitu. Yang warna apa? Dibilang warna anu. Kata Nabi, Ali, ambilin ke rumah cambuk. Begitu. Diambil. Yang ini, iya ya Rasul. Itu sahabat pada maju Abu Bakar. Hei Ukasah, kurang ajar. Jangan Nabi, gua aja. Nabi, jangan. Orang saya urusannya. Panjang ini cerita. Saya potong aja. Singkatnya, semuanya ditolak. Pada nangis semua sahabat. Akhirnya kata Nabi, ini Ukasah cambukmu. Begini Nabi, waktu saya badan kena cambukmu itu enggak pakai baju sayanya.
Jadi langsung cambukmu kena kulit saya pas lempengan perut. Oh begitu. Iya, maka Nabi buka juga. Begitu, udah dibuka, cambuknya dilepas, dipeluk. Saya mau pengen nempelin aja badan saya sama badan kau, biar nggak masuk neraka. Begitu. Kayak begitu. Intinya yang kita mau dongengin, Nabi itu begitu. Jadi kalau kita jadi panitia, jangan misahin dulu. Kata Nabi itu, sakil qaumi akhiruhum. Sakil qaumi akhiruhum. Yang jadi panitia belakangan. Apanya? Iya, beseknya, parselnya, panitia. Orang lain dulu. Panitia. Lu minta mulu, gua aja orang kebagian, padahal udah 3. Begitu. Ini nggak bener nih. Tuh Nabi tuh. Jadi kalau ada pisang 2, yang bagus buat orang, yang busuk buat sendiri. Itu Nabi. Kita disuruh begitu tuh. Disuruh. Jadi kalau ada barang kita dititipin nih, ada 3 teman kita, ada 2 tambah kita. Gabrugin dulu, ayo bang milih dulu. Sisa pilihanmu buat saya. Itu panitia. Aturan agamanya. Aturannya. Begitu. Aturannya. Jadi jangan sampai panitia duluan. Dia juga yang masak. Dia juga yang misahin. Jangan begitu. Dia juga yang ngumpulin, dia juga yang misahin. Ini punya Pak Jianu, isinya biasanya bukan telur doang nih, sama ayam pop dari pagi sore lagi. Begitu Bintaro. Enggak. Yang bagus buat orang. Nabi ada 2 siwak, yang atu bengkok, yang atu lurus. Yang bengkok buat Nabi, padahal Nabi yang ngambil. Yang lurus buat temennya. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Yang lurus saja Nabi. Enggak, kan saya panitia yang ngambil. Kalau yang ngambil, yang jelek kan. Begitu. Yang ngambil. Kayak begitu. Itu namanya panitia. Kalau ada makan, panitia belakangan. Tamu dulu. Kalau ada nyesa, ya makan. Iya, penghabisan. Namanya juga asobah. Asobah tuh sisa gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya. Yang namanya sisa kalau nggak untung, buntung. Gitu. Begitu. Tuh begitu. Kudu belakangan. Ini adab agama. Jadi apa aja kayak begitu tuh. Kalau kita jadi panitia bagi daging ayam, orang lain dulu sampai tinggal ceker buat kita dah. Begitu orang panitia. Begitu orang lain dah ada mentok, paha. Ya begitu. Tuh ada berteman. Ada berteman. Kalau kita ngadain acara bab sumbangan, kita duluan yang ngajak. Kita tuh begitu. Nih mau bikin maulid, nih saya ajarin nih ya biar sukses. Nih ente mau ngadain maulid di Asidikiyah, rapat panitia, pembentukan panitia kapan, mengundang siapa, begitu. Seano baik. Tuh ada orang berapa tuh yang ngumpul, biar gampang ada orang 10. Ya udah berapaan yo, nyatet dulu duitnya nanti, nyatet. Gua sekian.
gua sekian, gua sekian. Yang usul gedean. Oh iya, begitu. Makanya kalau maulid saya itu yang dipusatin di Serang, nggak ada yang beri nanya penceramanya siapa, kakak. Gitu. Gitu, gitu. Penceramanya si Anu aja. Kamu mau nyumbang berapa? Begitu. Sebab ada usul, ada usil. Kalau usil tuh ngomong doang, itu namanya bikin puyeng panitia. Begitu, kasihan. Jangan. Begitu. Nah, ngundang fulan, baik, ngisi list, saya sekian, diangsur sekian bulan, kalau dia ada acaranya sekian bulan. Begitu. Kalau udah dari panitia nih, ya kan, kekurangannya baru kalau mau minta bantuan silahkan. Minta sesudah kita duluan. Walaupun seperak, ya gua lagi nganggur, gua mau seperak aja, nggak apa-apa, jangan dialokin. Emang mampunya orang berbeda-beda, kan ganjarannya masing-masing. Lah nggak usah ngiri, dia kaya ngelisnya cuman 20.000, nggak kayak tetangganya tuh Gojek 200.000. Jangan, itu kuburannya nggak sama. Kecuali kuburannya satu, boleh ngiri, beda-beda. Yang 200.000 kuburannya bakal cakepan dalamnya. Yang 20.000 kayak nih dikitan, ya begitu. Kayak begitu. Itulah namanya disebut panitia. Begitu. Kayak begitu. Apa aja. Jadi supaya panitia tuh jangan dibikin susah. Dia ngurusin kita udah puyeng. Begitu, ngurusin. Itu mah dia nyumbang gagak, minta ziarahnya bang banyak banget. Sian namang jadi panitia dia puyeng, nyari mobil aja belum dapet lagi. Udah dapet mobilnya? Oh belum. Ya Allah, ada aja jadi panitia. Wah ada, yang mana orangnya nih? Ya gitu nih. Ya Allah, tuh begitu. Tuh kayak begitu. Tuh namanya jangan dibikin susah. Jangan. Apa aja. Saya dongengin dikit. Tuh dulu gambar pondok tuh warnanya putih hijau. Warnanya ada gambarnya putih hijau. Kata teman kita kuning rada coklat aja. Saya tanya mau berapa kaleng? Ya saya sekian. Ya udah nggak apa-apa. Tuh Bang Adi beneran. Ini saya contoh. Kalau orang usul tuh begitu. Begitu. Gitu. Jadi jangan sampai kasihan. Udah yang ceramah UAS aja. UAS. Ya sidik ya. Lu berapa? Garuk-garuk doang. Sian yang jadi ketua panitia. Gitu. Bisa mati berdiri. Begitu. Jadi yang mampu dulu. Begitu. Seukuran kemampuan. Begitu. Kalau kita panitia duluan, insya Allah acara apa aja bakalan sukses. Jangan orang. Jangan. Kita dulu apa aja. Mau Agustusan ke. Begitu. Mau panjat pinang ke. Mau bikin acara apa aja. Perkumpulan tuh harus duluan yang ngajak. Ada yai namanya Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Pesantren Awabin Depok. Mertuanya Yai Lutfi. Tuh kalau ada sumbangan, minta ke masjid, ada dibangun, mesti duluan. Begitu. Saya sekian sak. Begitu.
Kenapa? Emang begitu, nggak boleh. Yang ngajak kudu duluan, nggak boleh enggak. Yang ngusul ya kudu duluan, kayak begitu. Jangan enggak, supaya kita benar. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya akhlak pertemanan itsar, mendahulukan orang lain. Maka ampe makan saudara, ayam ada atu, kita senampan berdua. Ini bagaimana ini? Buat dia aja, gua mau sambelnya aja. Begitu. Itu ada berteman. Kayak begitu. Itu ayamnya diumpetin di bawah nasi. Ini ada sambelong bagaimana? Ada biarin dah. Begitu. Emang ada kayak begitu tuh. Yang mana orangnya nih? Aduh. Gitu. Jangan kita kayak begitu. Ini namanya adab pertemanan. Adab berteman diatur oleh Nabi, diatur. Itu namanya adab pertemanan. Adab. Dua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastashaba ithnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bisahibi. Kata Nabi, tidaklah dua orang yang berteman, melainkan yang paling didemenin banget sama Allah, yang paling sayang, perhatian sama temennya. Yang paling perhatian sama temennya, itulah yang paling dicintai sama Allah. Paling open gitu dalam pertemanan. Dan ini ada berteman, ada berteman. Di luar negeri, di Kamboja begitu, negerinya negeri Buddha Cina, komunis Cina. Tapi kalau naik mobil gitu, ada yang tua-tua nggak pakai disuruh. Ada yang tua datang, tuh yang muda yang tadinya udah dapat tempat duduk, bangun buat yang tua. Tuh begitu, padahal komunis. Nggak kayak kita di kereta pura-pura merem aja, takut orang minta. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu, ini nggak benar. Yang paling didemeni nama Allah, yang paling open, yang paling sayang sama temennya, yang paling sayang itu orang berteman. Begitu, yang paling peduli, kayak begitu. Makanya ada cerita menarik tentang susu, semuk susu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi, perutnya lapar banget dari pagi belum makan. Dari pagi belum makan. Jadi udah mulai gemeter. Ketemu Sayyidina Abu Bakar pakai pura-pura.
pura-pura nanya masalah agama, sebetulnya sudah tahu jawabannya. Dia nanya Abu Bakar, ayat yang tentang hukum anu tuh apa ya? Dijawab panjang banget sama Abu Bakar. Sebetulnya bukan mau nanya, pengen ditanya, udah makan belum? Sebetulnya pengennya itu tuh yang ditanya. Abu Bakar kurang paham. Enggak nanya, emang nanya polos ya dijawab polos, jawab aja, pergi aja. Kata bro, dah kagak nanya lu makan belum gitu. Ketemu Sayyidina Umar, nanya lagi, dijawab lagi sama Umar. Habis itu pergi, padahal pengennya ditanya, lu udah makan apa belum? Enggak. Ketemu Nabi, Nabi itu tahu orang yang rada meringis-meringis. Belum nanya, udah Nabi nanya dulu, belum makan ya? Gitu. Kata Nabi. Iya Nabi, belum. Abu Hurairah itu tinggalnya di samping Masjid Nabawi, namanya Sufah, emperan masjid. Tidurnya di situ. Maka kata Nabi, Abu Hurairah, yaudah ikut ke rumah. Ikut ke rumah Nabi, nanya sama Siti Aisyah, ada makanan neng? Begitu. Tadi ada yang ngasih hadiah kiriman buat Nabi di muk. Kalau sekarang biar ada ngerti, energen gitu. Kayak gitu tuh. Jadi susu campur roti gandum. Jadi makan begitu aja rada kenyang. Itu kalau bukan orang kebun kopi. Kalau orang kebun kopi kagak bisa biar 3 muk juga. Kalau belum kena nasi udah kenyang belum? Belum. Udah makan belum? Belum. Ini kan orang Arab. Susu doang tuh sama roti udah cukup. Jadi sarapannya kayak di iklan tuh. Udah sarapan energen gak makan sampai dohor. Itu orang barat. Bukan orang kita. Orang kita energen nasi uduk pun nasi uduk. Begitu. Makan nasi uduk minumnya energen. Bener gak? Itu orang kita. Jadi ini minum adalah di muk, dilihat tuh susu. Begitu tidak energen kalau bahasa kitanya itu. Biar gampang aja saya nyontohin. Lalu oh ada semuk. Nabi bilang, Abu Hurairah, panggil teman-temanmu, kan 80-an yang tinggal di emperan masjid itu, namanya Ashabus Suffah. 87 kalau tidak salah itu totalnya, saya lupa itulah. Pokoknya 80-an sampai 90 nggak nyampe. Orang-orang miskin Madinah yang nggak punya apa-apa itu tinggalnya sama Nabi. Akhirnya Abu Hurairah suruh panggil temennya, udah tepok jidat aja, ya Rabbana, suruh manggil ke mana semuk. Begitu, gua lapar. Itu begitu Abu Hurairah. Ya semuk suruh manggil yang lain. Gua aja kurang kayaknya. Begitu. Ya Nabi yang nyuruh. Baik ya Rasulullah, panggil. Kumpul muanya. 80-an orang. Abu Hurairah, baik ya Rasulullah. Ente bagi. Ya Rabbana. Abu Hurairah udah paham. Yang namanya jadi panitia apaan? Yang namanya jadi penitia apaan? Iya belakangan. Sakil qaumi akhiruhum. Yang ngasih minum orang-orang kata ya gua suruh bagi, mana semuk lagi. Nah berat tuh. Ya karena Nabi yang nyuruh, siap bagi. Oh nah dibagi. Dia bingung juga. Lo kagak bisa habis ya? Begitu. Sampai selesai semuanya. Kata Nabi, gimana brother? Belum. Belum. Udah semuanya. Tinggal saya dan engkau aja. Tinggal saya. Baik. Maka kemudian Nabi minum. Karena baru jadi panitia.
Kata Nabi, ya udah bener minum, minum. Lagi 2 gelas. Namanya juga panitia, kalau nggak untung, buntung. Udah yang segelas, minum 2 gelas. Lagi 3 gelas. Ambil Abu Hurairah bergelas-gelas. Ampun Nabi, kembung perut saya, kembung. Udah cukup. Kata ente kurang gitu. Kata Nabi, iya maaf. Itu mukjizat Nabi. Namanya qadhul laban. Jadi seemuk susu. Gitu. Itu mukjizatnya Nabi. Jadi memperbanyak makanan dikit. Jadi banyak. Yang saya mau dongengin karena Abu Hurairah jadi panitia belakang. Udah itu, emang udah begitu. Ada pertemanan. Belakangan. Itu yang namanya pertemanan. Itu kayak begitu. Sebab kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 orang yang bersahabat melainkan yang paling dicintai ame Allah, yang paling open, paling sayang, paling perhatian sama temennya. Itu begitu. Jadi kita diatur dalam Islam persahabatan kayak begitu. Namanya disebut itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain. Sahabat Ansor itu dipuji oleh Nabi. Amat sangat luar biasa. Ketika ada seorang sahabat dari Mekah datang ke Madinah, dia nanya sama bininya, "Ma, ada makanan nggak? Tinggal sepiring doang buat makan kita dan anak-anak kita. Gini aja, anak tidurin daripada tidur malam ini, lu pupuk-pupuk aja biar tidur, usap-usap." Terus ini ada sahabatnya Rasulullah dari Mekah datang ke Madinah ini. Jadi nanti lu taruh makan di piring, lampu lu matiin. Lu kasih piring saya sama koral. Begitu. Kasih pasir. Sir tuh split yang kecil-kecil tuh. Gitu kasih. Jadi orang ngelihatnya ketan hitam. Begitu. Iya karena gelap. Padahal split. Begitu koral kecil-kecil tuh. Jadi nanti pas nasi udah ditaruh, lu matiin lampu. Jadi makannya temennya makan gelap-gelapan, dia mau kongsereng, kecap-kecap doang, kagak ada yang dimakan. Itu namanya adab pertemanan. Kayak begitu tuh, adab berteman. Begitu adab. Entar itu mau tahlilan, ya Allah dengkulnya pakai diangkat begini. Waktu bagi berkat dia picik, "Bang yang ini belum," kata dia. Yang ini jadi 2 aja dapat dia sama yang ini. Begitu. Ini nggak bener nih. Dia yang lain aja belum kebagian, dia udah dapat 2. Entar. Begitu belakang. Ini adab nih. Suruh bagi berkat ya kan. Ini dari sini kan ngirimnya. Nah kita di depan tuh didorong, jangan taruh dulu atuh baru dorong. Ini bakal ditanya di akhiratnya. Jangan dorong dulu, terus saja. Terakhir baru kita. Begitu, jangan itu mah. "Bang, pisahin dulu. 2 lagi." Iya, ini kagak bener nih. Ada, yang mana orangnya nih? Begitu, jangan kita gitu, kurang bagus. Di dalam adabus suhbah, adab pertemanan.
betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya namanya Sayyidi Uqbah bin Amir Al-Juhani. Alhamdulillah kita dan teman-teman majlis sebagiannya sudah ziarahi makamnya Sayyidi Uqbah bin Amir Al-Juhani di Mesir makamnya. Uqbah bin Amir Al-Juhani ini tukang nuntun keledainya Nabi. Tukang nuntun. Itu sama Nabi gantian. Suruh dia naik, Nabi yang nuntun. Tuh begitu. Gantian. Tuh kayak begitu. Ini namanya adabus suhbah. Enggak mau tuh Sidi Uqbah, jangan Nabi, enggak. Ini kudu gantian, nantinya saya bakal ditanya. Padahal keledainya punya Nabi, dia nemenin. Tuh kayak begitu. Begitu. Jadi kita kudu open. Begitu, kudu open. Ini yang paling penting dalam aturan Islam disebut adabus suhbah. Adab pertemanan. Begitu di dalam rumah tangga. Begitu ada kue satu kasih bini. Begitu bini. Namanya adabus suhbah. Begitu, adabus suhbah. Coba lihat ayam. Ayam dia cakar-cakar di tanah, dapat cacing. Begitu. Ada anaknya. Tuh cacing dimakan nggak? Buat apa? Buat anaknya. Kayak begitu. Ayam. Begitu. Maka ada ibu-ibu tuh ikut tahlilan, berangkat tasnya kosong. Begitu. Begitu. Jadi nanti habis selesai yasinan ada pisang masuk ke tas. Begitu, jeruk masuk ke tas. Begitu, sampai kelepon. Tahu kelepon nggak? Yang ada gulanya tuh masukin juga ke situ. Dia kata untuk anak, percis kayak ya Allah, sama bininya dikata ayam. Kurang ajar. Begitu. Jadi kayak begitu. Namanya disebut adabus suhbah. Adab pertemanan. Diatur. Diatur. Bambu begitu tuh bambu. Yang gede tinggi telanjang. Rebungnya mau pakai tutup. Itu orang tua tuh boleh dia telanjang. Artinya telanjang tuh bersusah-susah diri. Panas-panasan. Yang penting anak adem, tenang. Itu bambu. Kita kayak begitu. Kita punya duit 20.000 belum masak dan beli rokok dulu. Jangan. Buat masak dulu. Ada busuk. Ada yang kayak begitu. Yang mana ini orangnya? Tuh begitu. Ini nggak bener ini. Begitu. Ada busuk namanya. Adab kehidupan diatur biar kita benar. Maka ibarat lebaran, anak dulu yang penting pakai baju baru. Kita mau udah baju bekas lebaran kemarin juga nggak apa-apa, atau bekas kemarin atau panitia maulid kan masih ada juga dipakai baru berapa kali. Udah buat lebaran jadi aja, orang juga nggak nanya. Begitu, kayak gitu aja. Biar kita jangan pinjol. Itu menjadi pinjol stres aja.
Jadi biar jangan stres, jangan. Begitu. Tapi saya pengen tahun baruan, udah sektor 7 juga udah macet kalau tahun baru mah. Bener nggak? Tuh begitu. Sampai macet ya begitu. Udah, enggak apa-apa. Begitu, udah liatin aja, ada kembang api juga ada. Ente bikin video aja. Wih hebatnya. Yoi, padahal kagak ngapa-ngapa dia. Video aja, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini namanya adabus suhbah. Orang yang paling didemenin oleh Allah, yang paling ope sama sahabatnya, ope, perhatiin. Begitu. Ini rombongan nih mau ziarah, open, bantuin ngitung. Jangan ngitung atu-atu, namanya kurang cerdas. Atu-atu, depan tuh 2, 3, ya, yang bukan begitu cara ngitung. Suruh bantuin ngitung yang duduk tuh, si Anu duduk sama Anu, jangan geser-geser. Jadi siapa yang kurang, tinggal ngacung temen gua, atu lah gitu. Kalau hitung atu-atu capek, dari depan ke belakang, mana salah ngitung lagi. Loh kok kurang ya, begitu. Nggak usah temen duduknya aja sebaris tuh, siapa-siapa tuh suruh ngitung, nih kurang atu teman saya si Anu, jadi enak. Jangan hitung atu tuh capek, namanya cerdas kayak begitu tuh, begitu. Ini namanya disebut adabus suhbah. Ada temannya, bang berhenti dulu rest area pen pipis, lu mau kencing mulu tahan aja, ya jangan siana. Berhenti, namanya juga rame-rame, kudu sabar, rame-rame, begitu, rame-rame. Tapi belanja dia, ya nggak apa-apa, yang penting kasih batas. Sekian menit ada di sini, lewat dari itu ya kita tinggal. Itu memutar nawar, mahal banget, pergi ujungnya beli ke situ lagi, begitu. Ini kagak bener, kan begitu tuh. Kagak bener. Muter-muter di Tanah Abang, blok A, blok B, blok C, sampai blok F. Belinya di blok A lagi. Mau ngapain dari pagi sampai sore? Ini namanya nggak bener yang kayak begitu. Ini namanya adabus suhbah. Dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarin kita kalau kita berteman kayak begitu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya adab pertemanan ada 12. Dan ini belum kita bedah satu demi satu. Nanti pada pertemuan mendatang saja kita bedahnya dari 12 adab-adab pertemanan. Itu mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.